Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Kini saatnya saya Rusdi Maulana mengantarkan sejumlah informasi dari Palembang untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Taksi online kembali menjadi sasaran perampokan di kota Palembang. Pantauan lahan gambut melalui udara dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jumlah penderita diare di Kabupaten Pali terus meningkat, ada 40 pasien dalam waktu 2 minggu. Kita ke informasi pertama hari ini. Taksi online kembali menjadi sasaran perampokan di kota Palembang. Beruntung peristiwa tersebut digagalkan polisi yang melintas di lokasi kejadian. Penangkapan perampok di kawasan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang berlangsung dramatis. Pelaku Bambi Tegriondora diringkus usai gagal merampok seorang sopir taksi online bernama Hardiansyah. Video penangkapan ini telah beredar luas di media sosial. Tersangka mengaku aksi perampokan telah direncanakan sebelumnya. Dengan menggunakan akun palsu, tersangka memesan taksi online dari pusat perbelanjaan Palembang Square menuju perumahan Gria Palem, Talang Kelapa, Sukarami. Namun upaya tersangka untuk melumpuhkan korbannya gagal karena mendapatkan perlawanan. Jadi korban ini mendapat pesanan dengan akun palsu nama Ahmad yang digunakan oleh tersangka dengan titik jemput di salah satu halte di dekat Mall Palembang Square dengan tujuan perumahan Gria Palem di daerah Talang Kelapa Lebar. Pada saat dalam perjalanan, korban ini sempat curiga karena tersangka ini sempat turun di Alfamart dengan perilaku yang bolak-balik. Ini yang membuat kecurigaan dari korban. Kemudian setelah masuk ke dalam mobil, korban ini ternyata sudah mempersiapkan alat setrum kejut. Korban mendapatkan kekerasan dari tersangka dengan tersangka ini menggunakan setrum kejut ke arah leher. Namun karena korban sigap, dia sempat melakukan perlawanan tarik-menarik di dalam mobil tersebut. Dan akhirnya korban sempat dapat keluar dari mobil dan berteriak tak terlawan warga. Pada saat itu ada anggota kami dari Polsek melaksanakan kegiatan konserse melintas dan kemudian dapat mengamankan tersangka untuk dibawa ke kantor Polsek guna proses lebih lanjut. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebuah alat strum kejut sebagai barang bukti. Polisi akan menjerat tersangka dengan pasal 351 tentang penganiayaan yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi lain. Kejaksaan Negeri Oku Timur menerima pelimpahan berkas perkara kasus dokter gadungan yang melibatkan seorang pemuda di Kabupaten Oku Timur. Dalam waktu dekat, perkara yang sempat menyita perhatian publik ini akan segera disidangkan. Sejumlah penyidik dari Unit Pidana Khusus Polres Oku Timur mendatangi Kejaksaan Negeri Oku Timur. Kedatangan penyidik ini untuk menyerahkan berkas perkara kasus dokter gadungan dengan tersangka Yogi Teguh Purwanto. Kasus dokter gadungan ini sempat menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada bulan Maret 2022. Tersangka yang bukan seorang tenaga medis nekat membuka praktek dokter selama 1 tahun di Desa Sridadi, Kecamatan Buai Madang. Polisi mendapatkan laporan dari warga yang resah usai mengetahui tersangka hanyalah seorang dokter gadungan. Jadi dapat kami jelaskan perkara atas nama Yogi Teguh Purwanto bin Husin, yaitu perkara dokter gadungan dengan nomor polisi LP 24 bulan 3 tahun 2022 SPKT Polres Oku Timur Polda Sumsel tanggal 17 Maret 2022. Jadi terhitung tanggal 17 Mei 2022 dinyatakan lengkap dan sekaligus hari ini telah dilimpahkan tersangka dan barang buktinya. Demikian.
Jadi tersangka kita lakukan proses pidana sehubungan dengan perkara Dr. Gadungan sesuai dengan pasal yang kita terapkan, yaitu pasal 78 untuk pasal 73 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, dan atau pasal 83 untuk pasal 64 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Ancaman hukuman sendiri Pak? Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Jadi tersangka ini seolah-olah menjadi dokter, menjadi tenaga kesehatan atau dokter dengan mengobati beberapa pasien. Sudah banyak dilakukan pengobatan oleh tersangka dengan berbagai keluhan dan ditangani dengan tindakan medis, yaitu berupa ada penyuntikan dan juga infus dan juga memberikan obat-obatan yang tertentu. Nanti untuk 20 hari ke depan kita akan melakukan pelimpahan terhadap berkas perkara atas nama Yogi ini. Dan selanjutnya kita menunggu penetapan hari sidang untuk tersangka Yogi ini. Dan juga dari praktek di sini yang dilakukan oleh tersangka Yogi Teguh Purwanto ini praktek tanpa ada SIP dan STR. Pelimpahan berkas perkara ini dilakukan setelah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Perkara ini selanjutnya akan ditangani pihak Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur. Tersangka bakal dijerat dengan Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sidang lanjutan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi kembali digelar. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan terdakwa, salah satunya mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin yang menjadi terdakwa kasus korupsi pembelian gas bumi dihadirkan secara langsung dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi Palembang. Sidang lanjutan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi periode 2010-2018 ini digelar dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa yang saling bersaksi. Selain Alex Nurdin, hadir juga 3 terdakwa lain, yaitu Direktur PT Dika Karya Lintas Nusantara yang merangkap Direktur PT PD PDE Yaniarsa Hasan, mantan Komisaris PD PDE Sumsel Mudai Madang, dan mantan Direktur Utama PD PDE Sumsel Caca Isa Saleh. PD Sumsel itu pemeriksaan saksi, saling menyaksikan, saksi mahkota. Tapi nanti insya Allah keterangannya bisa diambil alih sebagai keterangan terdakwa. Seperti itu. Sejauh ini kan baru Alex Nurdin yang memberikan keterangan sebagai saksi untuk saksi 3 terdakwa ya. Tanggapan dari jaksa penuntut umum gimana menanggapi keterangan beliau di sidang? Ya sesuai dengan nggak ada hal-hal yang baru. Itu kan semuanya keterangan Alex Nurdin itu kan sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi nggak ada hal-hal yang baru. Jadi mendukung dakwaan kita. Iyalah pasti. Gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang terus ini jadi berubah atau seperti apa. Penyidik menjerat 3 dari 4 terdakwa kasus korupsi Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi dengan tindak pidana pencucian uang. 3 terdakwa tersebut adalah Yani Harsha Hasan, Mudai Madang, dan Caca Isa Saleh. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Ya, informasi lainnya untuk Anda, Komandan Kodim 0402 Ogan Komering Ilir memantau lahan gambut melalui udara. Kegiatan ini untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Komandan Kodim 0402 Ogan Komering Ilir melakukan pemantauan lahan gambut melalui udara. Dengan menggunakan helikopter, pantauan dilakukan di sejumlah titik rawan karhutla. Adapun wilayah tersebut meliputi kawasan Air Sugian, Sungai Ceper, Tulung Selapan, dan Pangkalan Lampam. Kegiatan ini untuk mengantisipasi karhutla di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Berdasarkan pantauan udara kali ini, tidak ditemukan titik api di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bahkan hampir sebagian besar lahan gambut yang menjadi pemicu karhutla masih digenangi air. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap waspada dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari pantauan udara, memang pada saat ini karena ini musim hujan, masih banyak terjadi genangan air di beberapa rawa-rawa. Namun tetap kita harus waspadai seperti apa yang ada di wilayah Pangkalan PAM terjadi kemarin. Itu memang di daerah yang cukup tinggi dari air, sehingga gampang sekali terjadi kebakaran. Makanya selalu kami ingatkan kepada masyarakat, apabila melintasi wilayah-wilayah seperti rawa, itu jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar tempat tersebut dalam kesengajaan. Karena nanti pada saat apabila terbakar, walaupun saat ini memang kondisi masih bisa kita cepat atasi karena memang ada beberapa titik air yang ada di wilayah tersebut, namun lebih baik kita mengantisipasi lebih dini apabila nanti terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan kerap menjadi ancaman serius di wilayah Ogan Komering Ilir saat memasuki musim kemarau. Kodim 0402 Ogan Komering Ilir yang menjadi bagian Satgas Karhutla akan melakukan upaya pencegahan dini termasuk menggelar patroli dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya karhutla. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.